Badanku lemes semua. Semoga aku masih bisa bangun. Arumi terduduk lemas di ranjang. Bubur di mangkuk belum tersentuh. Sosok kecil itu telah menghilang entah kemana. Menyelinap ke gelap seperti biasa. Tapi tatapan matanya masih memkos di benaknya. Bukan tatapan setan, tapi tatapan anak. Anak yang meminta kasih sayang. Dan itu yang paling menakutkan. Hari itu, Arumi mencoba bersikap normal. Ia menyapu halaman, membersihkan jemuran, dan pura-pura tersenyum saat ibu mertua menyuruhnya makan siang. Kalau kamu lemas terus, nanti dedeknya ikutan sedih. Loh, ujar Bu Roro sambil menyuapinya sepotong tempe goreng. Makan yang banyak, jangan membuat dedek bayinya kena gizi buruk. Arumi ingin muntah, tapi ia menahan semuanya. Ia masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan sang ibu mertua. Iya, Bu. Ia menjawab dengan nada gemetaran dan takut. Sore itu, Dimas pulang kerja lebih awal. Sayang, kamu kelihatan pucat. Mau kita ke dokter kandungan? Arumi Menggenggam tangan Dimas erat. Ia nyaris mengatakan segalanya. Makhluk itu. uang di bawah renjang. Gumaman dini hari. Warisan Geila dari ibunya. Tapi sebelum ia bisa bicara, Bu Roro muncul dari dapur dengan senyum lebar dan suara lembut. Dimas, bantu ibu sebentar ya. Ada panci bocor. Kamu lebih ngerti. Dimas mengangguk dan pergi. Arumi hanya bisa mematung. Ibu mertua menoleh. Masih dengan senyum itu. Jangan cerita apa-apa ya. Oh, Dimas anak baik. Tapi kamu istri. Dan kamu harus lebih kuat darinya. Kalau mau jaga keluarga ini. Kalimat itu menghantamnya seperti tamparan keras. Iya, Bu. Ia menurut saja. Malam harinya, Arumi tidak tidur. Ia duduk di ranch, memeluk guling, dan menatap pintu yang ia ganjal dengan kursi. Tapi jam 2 dini hari, suara itu tetap datang. Bukan langkah, tapi suara isakan. Hiks, hiks, pelan, menyedihkan. Seperti anak kecil, menangis sendirian di lorong. Arumi membuka pintu. Lorong kosong. Tapi suara tangis itu masih terdengar, menggema pelan. Ia mengikuti suara itu sampai ke loteng rumah. Tempat yang sudah lama tidak dibuka. Tangga kayunya reyot dan gelap. Tapi suara itu ada di atas sana. Ia tak tahu kenapa. Tapi kakinya naik satu persatu. Perlahan, ceklek. Pintu loteng terbuka. Ruangan pengap dan berdebu. Tapi di tengah ruangan itu ada sesuatu. Seperti sebuah ranjang baji tua. Berayun perlahan. Dan di dalamnya ada foto. Arumi mengambilnya dengan tangan gemetar. Foto hitam putih. Lusuh. Seorang perempuan muda. Ibu mertuanya, Roro, saat masih muda dan tengah menggendong bayi. Tapi, Baji, itu kan bayi manusia. Kepalanya besar, matanya besar, kulitnya hitam kelam. Tapi senyuman Roro di foto itu begitu hangat. Ibu yang bahagia di balik foto itu. Ada tulisan tangan. Namanya Rangga. Anakku yang tak bisa aku lahirkan. Tapi dia tetap anakku. Dan akan jadi warisan keluarga selamanya. Langit rumah
Dalam Da Arumi. Tiba-tiba, suara langkah datang dari tangga di belakangnya. Ibu mertua muncul dari kegelapan. Wajahnya datar, tapi matanya menyala tajam. Kamu sudah lihat ya? Bisiknya. Arumi mundur pelan. Tapi tidak ada jalan keluar. Dia dulu datang padaku saat aku kehilangan rahim karena keguguran. Dia datang dengan janji. Jadi, anakku dan bantu keluarga ini tetap hidup, tetap kaya, tetap utuh. Tapi itu bukan anak itu, makhluk. Suara Arumi gemetar, hampir tak terdengar. Roro, mendekat. Kamu salah. Dia lebih dari anak. Dia warisan darah. Dan dia sekarang memilihmu. Karena aku sudah tua. Dan kamu calon ibu. Arumi mangge. Erit, tapi suara itu tak terdengar dimanapun. Sampai Arumi pingsan di loteng, Dimas menemukannya keesokan paginya. Menggigil, tubuhnya kotor dan matanya kosong. Ia dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Tapi begitu kembali ke rumah, Arumi sudah berubah. Ia tak bicara banyak. Tak mengeluh, tak menghindar dari ibu mertuanya. Bahkan mulai tersenyum samar-samar saat melihat benda-benda yang dulu membuatnya takut. Sampai suatu malam, Dimas terbangun. Kamarnya kosong. Arumi tidak di sampingnya. Ia turun ke ruang tengah dan terkejut melihat istrinya duduk di lantai menghadap sosok kecil berkulit busuk. Rambut Arumi terurai. Senyumnya lembut dan tangannya membelai kepala makhluk itu dengan lembut. Pintar ya kamu malam ini. Jangan jauh-jauh dari bunda ya. Dimas membatu. Ibunya muncul dari belakang, meletakkan tangan di pundaknya. Tenang, Dim. Akhirnya dia paham juga. Tidak semua WA Risan harus ditolak. Kadang, darah yang kuat tahu kemana harus mengalir. Dimas ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap istri yang kini menimang sosok itu. seperti bayi yang ditunggu-tunggunya. Tapi senyum Arumi bukan senyum seorang ibu. Itu senyum seseorang yang sudah kehilangan separuh jiwanya. Dan tuyul itu kini menatap Dimas, seolah berkata, "Ayah, jangan pergi ya. Aku udah punya bunda sekarang."